Peristiwa peletakan batu pertama yang akan kita lakukan nanti kita satukan dengan kita pasti. Kita bangun ini bukan bangunan fisik. Karena apa yang kita bangun adalah persekutuan, persaudaraan. Umat merasa memiliki bahwa aku juga ada di dalamnya. Membangun persekutuan dasarnya kasih Kristus. Bapa Maha Pengasih, dengan rendah hati kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan rumah lansia para romo dan pasturan bagi keluhuran namamu. Semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Rumah lansia ini sebenarnya adalah rumah yang tropis, yang nyaman, yang ayom, yang dingin untuk tempat istirahat para romo lansia. Di mana semua nanti memperhatikan segi keamanan, kita tidak menggunakan tangga tapi menggunakan ram. Jadi untuk romo-romo lansia ini akan berkamar di lantai 1. Sedangkan rumah lansia ini sebetulnya didesain dengan 2 tingkat. Jadi di lantai 2 adalah romo-romo yang masih muda dan romo tamu, sedangkan lantai 1-nya sendiri adalah romo-romo lansia, di mana nanti semuanya didesain dengan kenyamanan. Jadi nanti ada ditambah dengan fasilitas penunjang seperti ruang fisioterapi, kemudian ruang bersama untuk kumpul-kumpul para romo, dan juga untuk kebun yang nyaman. Jadi para romo nanti bisa melakukan hobinya, hobi jalan-jalan, kemudian hobi berkebun, dan hobi-hobi yang lainnya. Sejarah itu tidak bisa kita lupakan begitu saja, dan umat tahu bahwa paroki ini khususnya adalah dulu menjadi cikal bakal dari seminari tinggi Kongregasi Misi di Indonesia sebelum pindah ke Malang. Dan kalau sekarang setelah 50 tahun lebih kemudian dibangun sebuah rumah lansia, sebenarnya juga untuk mengingatkan kembali kenangan akan sejarah itu, bahwa dulu dimulai di sini, ya sekarang banyak romo yang ingin mengakhirinya di sini, dalam arti bahwa inilah tempat yang sekiranya menjadi layak untuk bagi mereka para romo lansia itu. Dan inilah yang seharusnya juga menjadi kesadaran umat, agar umat juga masih tetap menghargai karya-karya romo yang sepuh itu ketika mereka masih mengenal romo-romo yang akan tinggal di tempat ini. Para romo sepuh, para romo lansia yang sepanjang hidupnya sudah mengabdi melayani gereja, tentu Allah tidak akan membiarkan para romo ini kesepian di masa tuanya. Romo pasti menghadirkan kasihnya, menghadirkan cintanya lewat apapun caranya, terutama lewat kebaikan umat Allah. Maka pembangunan rumah para romo sepuh dan pastoran yang ada di Paroki 1 Yosef Kediri ini disemangati oleh iman ini dan harapan ini. Kami tidak membangun sendirian. Apa yang kami laksanakan ini adalah tentu saja membangun rumah Tuhan yang dipersembahkan secara khusus kepada romo-romo lansia, romo-romo Kongregasi Misi yang sudah purna tugas. Maka campur tangan umat sebagai bentuk nyata campur tangan Tuhan justru menjadi keyakinan kami semua panitia ini, dan kami percaya Tuhan ikut ambil bagian di dalam karya kecil ini. Di dalam usaha membangun rumah lansia untuk para romo ini, kami sangat membutuhkan bantuan untuk membantu kami di dalam pembangunan ini. Karena ini juga merupakan suatu pemberian diri kita, pemberian apa yang kita bisa lakukan untuk membalas jasa-jasa baik para misionaris yang kita juga merasakan pelayanan mereka. Semoga Anda semakin diberkati Tuhan dengan kebaikan dan kemurahan hati Anda. Terima kasih.